Bersetting pada tahun 1998 di lokasi biara pengasingan biksu-biksu Tibet di wilayah pegunungan Himalaya bagian India. Para penghuni biara ini menjalani kesehariannya hidup bersama sebagai abdi Tuhannya. Kegiatan rutin mereka di luar memperdalam agama adalah menjalani kehidupan selayaknya umat manusia yang harus mandi, makan, ke warung dan sebagainya. Gema Piala Dunia 1998 rupanya sampai juga ke tempat itu. Di waktu senggangnya para murid jadi bergairah untuk bermain sepak bola meskipun cuma bermodalkan kaleng Coca-Cola. Mereka ini sangat segan kepada Gecko, sang pengelola biara. Jadi begitu orang itu datang, para murid pun langsung berlaga soleh dan sopan. Biara ini dikepalai oleh seorang Khenpo yang sudah berumur lanjut, dan saat itu Pak Khenpo ini sedang merasa resah. Kakek ini sedang berniat turun ke daratan Tibet karena merasa khawatir dengan nasib kedua anak Tibet yang tidak juga kunjung tiba. Kepada Gecko, bapak tua ini cerita bahwa beberapa hari sebelumnya bapak tua ini mendapatkan surat dari adiknya bahwa ia akan dikirimi seorang ponakan beserta temannya ke biara agar mereka bisa nyaman memperdalam agama Buddha di sana. Di daratan Tibet sendiri kondisi sedang genting, keadaan mereka terus ditekan oleh pemerintahan RRC. Pak Khenpo khawatir kalau kedua anak itu mengalami kesulitan saat menyeberang di perbatasan Tibet. Gecko melarang Pak Tua untuk turun ke perbatasan. Ia berjanji akan mencarikan info mengenai mereka melalui ahli nuzum yang mereka miliki meskipun orangnya agak sedikit gila dan bau karena nggak doyan mandi. Dengan berbekal kaleng Coca-Cola sebagai upeti agar dikasih ramalan, Gecko meminta si ahli nuzum untuk meramalkan lagi nasib kedua anak itu. Si ahli nuzum rupanya males karena ramalan yang diminta adalah urusan yang kemarin. Dia tidak menerima ramalan pengulangan. Tapi karena udah kadung keterima, upeti pun tidak bisa dikembalikan. Kegiatan ritual di biara ini sudah semestinya dilakukan dengan hikmat, namun ada saja dari anak murid yang belum sepenuhnya bisa taat. Seperti orang ini malah ngantuk sehingga disembur beras oleh Gecko, dan kedua anak ini yang malah ngobrol nggak jelas selama acara berlangsung. Karena nama Tibetnya susah buat disebutkan, kita panggil saja mereka ini Norman dan Bejo. Selepas doa bersama dilakukan, Gecko menyuruh Bejo untuk pergi belanja sembako ke warung di lereng bukit. Dia berpesan agar Bejo nggak pergi lama-lama seperti biasanya. Anak itu pun turun gunung dengan bersepeda untuk melaksanakan perintah Gecko. Di perjalanan dia berpapasan dengan sebuah mobil bapuk yang sedang mengarah menuju biara. Rupanya mobil ini adalah pengantar dua ponakan bapak tua yang telah selamat melewati perbatasan. Mereka berdua ini adalah Rusli yang merupakan ponakan Pak Tua dan Rusdi anak tetangganya. Rombongan ini disambut oleh Gecko untuk kemudian diantar untuk menghadap kepala biara. Masuk ke ruangan bapak tua, mereka disambut dengan salam ala orang Tibet dan langsung disuguhi makanan khas warga setempat, teh tarik yang ditabur dengan tepung gandum. Sementara itu, Bejo sudah tiba di warung, yang mana warung ini memiliki antena parabola. Dia masih berada di sana selama kedua anak baru Tibet berbincang dengan bapak tua. Mereka sengaja dititipkan di biara itu agar menjadi abdi Tuhan sejati dan biar lebih rajin mendalami agamanya. Bapak tua berharap bahwa kedua anak ini bisa betah berada di sana. Sang pengantar hanya bisa memberikan jam tangan yang telah dititipkan oleh emaknya Rusdi sebagai ganti uang SPP dan iuran bangunan. Pak Tua tetap menerimanya dengan ridho dan ikhlas. Ia malah mengembalikan jam itu agar dipegang sendiri oleh Rusdi sebagai kenang-kenangan. Saat itu Bejo sendiri sudah mulai OTW balik ke biara dengan hasil belanjaannya. Anak ini kembali papasan dengan mobil yang telah selesai mengantar kedua anak Tibet. Selanjutnya Rusli dan Rusdi dihadapkan ke depan jemaat biara untuk ditasbihkan sebagai penghuni resmi biara Tibet. Dilakukan acara ritual khas setempat yaitu dengan pemotongan beberapa helai rambut sebagai simbol untuk kemudian rambut mereka sendiri akan dicukur sampai gundul. Mereka berdua pun diberikan nama baru semacam nama baptis, namun demikian kita akan tetap memanggil mereka sebagai Rusli dan Rusdi. Sementara yang lain berusaha mengikuti acara itu dengan hikmat, Norman dan Bejo malah kembali saling bertukar pesan. Kepada Norman, Bejo melempar pesan yang hendak ia sampaikan. Anak itu menulis kata Brasil versus Argentina, prediksinya untuk babak perempat final Piala Dunia. Mereka hendak langsung ngobrol namun kemudian ditahan oleh Gecko. Kakak pembina menyuruh kedua anak itu untuk mencukuri Rusli dan Rusdi. Dibawalah kemudian anak dua itu ke pinggiran biara.
Sementara Norman sibuk melakukan eksekusi, Bejo sibuk ngoceh urusan Piala Dunia. Bocil ini ngajak Norman untuk nonton siaran langsung nanti malam. Prancis yang akan main, dia bilang. Norman agak ragu, ia takut kena gap oleh Gecko. Cemen lo, ledek si Bejo. Meskipun fans Brazil, Bejo tetap mendukung Prancis karena negara itu adalah satu-satunya negara peserta Piala Dunia yang mendukung kedaulatan Tibet. Kedua anak baru ternyata malah sama sekali nggak tahu olahraga sepak bola. Di rumahnya, sepak bola bukan olahraga yang populer. Yang populer adalah ninjitsu dan jiu-jitsu. Bejo berjanji suatu saat ia akan mengajak mereka ikutan nobar. Bocah gila bola ini memang beneran fans berat Brazil. Pemain idolanya adalah Ronaldo. Ronaldo botak, bukan Cristiano Ronaldo. Bejo nggak pernah mau melepas kaos yang bertulis nama idolanya itu, bahkan saat mandi sekalipun. Setelah itu, Bejo membawa Rusli ikut ke kamarnya. Mereka berdua disuruh Gecko untuk berbagi kamar. Dia memperlihatkan dinding wall of fame yang sangat ia banggakan, yang berisi tempelan foto-foto pemain andalan. Ronaldo. Malamnya, sementara para murid diwajibkan untuk menghafal doa-doa, anak-anak di kamar Bejo malah sibuk buka-buka majalah. Sementara yang satu lihat majalah bola, Norman buka majalah Playboy. Ketika mereka melihat Gecko sedang berada di luar melakukan inspeksi, mereka pun lanjut lagi pura-pura menghafal doa. Beberapa hari kemudian, sementara yang lain sudah pada rapi, Bejo masih tidur karena tadi malamnya ia begadang nonton Piala Dunia. Brazil menang lawan Denmark dan maju ke babak semifinal. Prediksi sedikit meleset karena di semifinal, Brazil ternyata ketemu dengan Belanda. Argentina sendiri keok di perempat final oleh tim oranye. Norman gak peduli dengan berita update bola. Saat itu ia menyuruh Bejo segera turun untuk mengerjakan tugas harian. Selesai mengerjakan tugas harian, anak-anak kembali dikumpulkan di biara untuk melakukan sesi ritual. Kelakuan Norman dan Bejo masih seperti biasa, mereka bercanda-canda di dalam biara. Korbannya kali itu adalah si murid yang sering kepergok ngantuk saat dilakukan doa. Waktu jam makan siang, Bejo membuli Norman karena gak nonton pertandingan tadi malam. Gak tahan mendengar ocehan anak itu, Norman pun mau membulatkan tekad untuk menonton pertandingan malam nanti, partai perempat final Italia melawan Prancis. Percakapan itu terdengar oleh Makbul di meja seberang, yang mana dia ini tertarik ikutan gabung dan malah sekalian mengajak Bejo taruhan. Untuk memastikan dia nggak kalah taruhan, Bejo kemudian datang kepada ahli nuzum. Ahli nuzum menjawab nggak jelas karena ia pikir Prancis dan Italia sedang berperang. Malamnya, Bejo dan kawan-kawan langsung bersiap melakukan pelarian. Mereka mengintai keadaan di luar, berusaha meyakinkan bahwa Gecko sudah tertidur lelap. Rusli sebetulnya agak ragu-ragu ikut dengan Norman dan Bejo. Ia takut dipulangkan ke Tibet kalau nanti mereka ketahuan sama Gecko. Setelah dirasa aman, mereka lanjut jalan keluar dari biara lewat pintu samping untuk ngambil jalan motong lewat jalan setapak. Makbul sudah berada di luar menunggui mereka. Sampailah kemudian mereka di rumah itu yang memang sengaja mengadakan acara nobar bagi para warga yang belum punya STB. Pertandingan itu tuan rumah Prancis mendapat tantangan dari Italia yang datang dengan bintangnya Roberto Baggio yang sudah masuk usia uzur. Sebagai si paling bola, Bejo Cacicus menjelaskan urusan offside, free kick dan yang lainnya kepada Rusli. Dia juga sebagai si paling antusias selalu berdiri kalau ada momentum sedang terjadi. Hal itu bikin orang di belakang jadi terganggu. Pemilik rumah memaksanya untuk duduk, datang kemudian Norman yang membela Bejo sehingga akhirnya malah terjadi adu jotos. Pada akhirnya, si pemilik rumah sekalian mengusir keempat anak biara keluar dari rumahnya. Ia juga sekalian mengembalikan uang tiket keempat orang itu. Taruhan pun akhirnya jadi gagal karena mereka nonton nggak sampai akhir. Tiba di gerbang di samping biara, keempat anak kaget melihat jendela kamarnya dalam keadaan menyala. Gecko pasti sudah tahu mereka kabur dan ternyata orangnya sendiri tiba-tiba muncul di belakang. Kegap sudah para mania bola ini jadinya. Gecko mengancam akan melaporkan kejadian itu kepada Genpo. Rusli sangat takut ia akan dideportasi balik ke Tibet. Esoknya keempat anak itu pun stres luar biasa. Mereka takut Gecko akan melaporkan kepada bapak tua Genpo. Gecko sendiri memang sedang berada di rumah Genpo dan ia memang melaporkan perihal kejadian tadi malam.
Gecko mengemukakan bahwa sangat sulit untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anak, terutama pada momen sekarang ini. Henpo nggak ngerti apa yang spesial dengan momen sekarang ini. Gecko kemudian menjawabnya karena urusan Piala Dunia. Kepada Henpo yang nggak ngerti urusan sepak bola, Gecko menjelaskan bahwa dua negara saling bertarung untuk memperebutkan bola. Henpo agak aneh mendengarnya, kemudian lanjut bertanya, apakah ada unsur kekerasan? Kadang-kadang, jawab Gecko. Ada unsur esek-eseknya. Nah, kalau itu dijamin aman. Nggak ada guru, jawab Gecko mesam-mesem. Atas hasil pertemuan dengan Henpo, Gecko mengancam akan mengeluarkan semuanya apabila kejadian itu terulang kembali. Untuk kelakuannya tadi malam, ia menghukum mereka semua, kecuali Rusli anak baru, menjadi petugas dapur selama sebulan penuh. Maka mulai saat itu, daerah tempat beredar Norman, Bejo, dan Makbul nggak jauh dari dapur dan tungku. Sesekali mereka juga turun buat ngasih makan sapi. Jadi ketika teman lain asik bermain bola di lapangan, Bejo hanya bisa menonton di pinggiran bareng Rusdi. Anak itu masih selalu kangen sama emaknya. Tiap hari kerjaannya cuma mandangin jam tangan pemberiannya. Hari itu Bejo terlihat lebih gusar dari biasanya. Ditanya apapun, dia jawabannya selalu ngegas. Ali Nuzum datang ke dapur minta susu, dia bentak suruh keramas. Bejo merasa gelisah karena hari itu adalah hari final Piala Dunia. Mereka sudah terlewat 2 pertandingan semifinal. Kalau partai final kelewat juga, itu berarti mereka harus nunggu 4 tahun lagi kalau mau menyaksikan final Piala Dunia. Bejo mau nekat pergi malam itu, dia nggak peduli dengan ancaman Gecko. Namun akhirnya setelah beberapa waktu, Bejo menemukan ide yang lebih baik lagi. Daripada kabur, ia memilih untuk mengajukan penggantian acara Picnic Day dengan nonton bola night. Biar saja acara siang di-cancel asal mereka diizinkan untuk menonton final Piala Dunia di biara. Soal perangkat TV, mereka bisa sewa dari si orang India pemilik warung. Sekarang tinggal meminta izin kepada Gecko. Maka dari itu, Norman dan Bejo pun berangkat menuju kamar kakak pembinanya, yang mana kemudian Gecko langsung meneruskan aspirasi kedua anak murid itu kepada sang kepala biara. Henpo sendiri saat itu sedang membongkar barang-barangnya. Dia jadi merasa geli sendiri karena tadinya ia tidak menyangka akan selama itu berada di pengasingan. Henpo membawa foto-foto dokumentasi dirinya semasa mendampingi Dalai Lama di Amerika yang tadinya akan ia pamerkan kepada orang kampung di Tibet sebagai saksi peradaban lain di luar sana. Dengan kondisi sekarang ini, ia nggak tahu apakah anak-anak muridnya akan bisa menikmati dunia di luar Tibet. Atas pertimbangan itu, Henpo pun memberikan izin bagi anak-anaknya untuk bisa menikmati kesempatan di mana mereka bisa melihat sesuatu hal yang terjadi pada dunia. 2 negara rebutan bola berhadiah mangkuk sup alias World Cup. Gecko kemudian balik menemui Norman dan Bejo. Dia menanyakan perihal pendanaan bagi penyediaan TV. Bejo rupanya sudah ada rencana untuk minta sumbangan dari semua murid. Gecko pun mempersilahkan mereka lanjut asal mereka benar-benar menepati janji untuk belajar lebih giat lagi. Mereka pun langsung sibuk warawiri. Sementara Makbul tetap nongkrongin dapur, Norman keliling kamar mes para biksu, dan Bejo pergi ke kamarnya untuk mengumpulkan uang yang ia punya. Di situ ia mengajak Rusli untuk bantu gotong TV. Norman kemudian datang dengan hasil jarahannya. Ternyata uang yang mereka kumpulkan masih kurang dari yang dibutuhkan. Turunlah mereka ke lantai bawah untuk nyari sumbangan dari anak kamar bawah. Salah satunya yang paling besar mereka dapatkan adalah dari Kimung, anak yang kerjaannya tidur mulu saat waktu doa. Kemudian tidak lupa Bejo menyatroni rumah milioner di kompleks itu, yaitu rumah si Ahli Nuzum. Dia benar-benar sedang keramas ketika dia membukakan pintu. Ahli Nuzum ini sering dapat uang dari hasil baca ramalan buat orang-orang, makanya Bejo langsung minta jatah preman cepet doang. Emang-emang ini mengaku nggak punya, Bejo pun langsung mengunci kamar kosannya. Ia mengancam akan menelan kunci itu jika tidak diberikan uang. Cairlah kemudian uang cepet lewat sela bawah pintu, lumayan cukup untuk menambahi kekurangan uang sewa TV dan parabola. Datanglah Norman, Bejo, dan Rusli ke toko orang India dan memberikannya uang 300 rupiah. Namun karena lagi Piala Dunia, harga sewa jadi naik, 350 buat TV hitam putih dan 400 buat TV berwarna. Si India ini ternyata nggak bisa dinego. Anak-anak itu harus bisa nyari tambahannya 2 jam lagi sebelum tokonya tutup.
Mereka pun segera lari balik ke biara, namun Bejo kali ini sudah bingung mau dari mana lagi mereka mendapatkan uang. Saat itu mereka papasan dengan Rusdi yang lagi duduk menyendiri di sekitaran ilalang. Bejo terpikir untuk meminjam jam tangan milik anak itu untuk digadai kepada si tukang warung. Besok mereka akan cari cara untuk bisa menebus jam tangan tersebut. Setelah dibujuk oleh Rusdi pun memberikan jam tangan tersebut. Bejo langsung mengkomando dikirimkannya traktor untuk mengangkut TV dan antena parabola. Datanglah Bejo memberikan jam tangan itu kepada orang India sebagai penutup kekurangan sewa TV. Ia janji esok hari bakal kasih uang tebusannya, tapi si Pradas ini ngasih tenggat waktu sampai siang. Kalau lewat, ia bakalan jual tuh jam tangan. Gak cukup sampai situ, Pradas pun coba lagi ngadalin Bejo dengan uang servis pasang antena. Bejo gak mau, mereka mau coba pasang sendiri. Arahin antenanya ke arah utara, setidaknya si Prasad ini ngasih tip dalam hal pemasangan antena. Diangkutlah TV dan antenanya itu dengan traktor. Mereka tiba di biara dengan disambut sorak-sorai para murid biara. Jadi juga mereka akan menikmati final Piala Dunia. Para murid pun bergotong royong untuk mempersiapkan acara nobar tersebut. Sebagian mengosongkan gudang, sebagian lagi membawa kursi, dan sebagian lagi memasangkan TV dan parabolanya. Sambil kerja, pendukung kedua kubu tak lepas saling ejek dan bully. Mereka sama-sama mendukung kesebelasan andalan masing-masing. Masalah timbul dalam proses pencarian sinyal. Setelah parabolanya diarahin ke utara, Bejo di depan TV gak kunjung juga mendapatkan sinyal. Parabola itu setelah digeol-geol kiri kanan sampai hari gelap, tetap saja TV sewaan mereka cuma bisa menayangkan duel semut berdarah. Sampai akhirnya seorang biksu menanyakan arah dipasangnya antena. Ia bilang jangan percaya sama orang India kalau sudah urusan arah. Parabola pun dibalik arahkan ke selatan dan akhirnya TV pun mulai mendapatkan penayangan. Makin lama gambar makin jelas, semua mulai berkumpul di hadapan TV. Bejo memberi jatah porsi di depan kepada Rusdi sebagai si donatur utama, namun anak itu ternyata gak mau. Ia malah ingin jam tangannya segera balik saat itu juga. Bejo pun jadi merasa gak enak. Maka ketika pertandingan itu dimulai, perasaan Bejo pun sudah tidak segairah sebelumnya. Ketika gawang Brazil dibobol Prancis lewat sundulan Zidane di menit ke-27, Bejo gak begitu peduli. Datanglah kemudian Henpo dan Gego yang turut menghadiri acara nobar sebagai tamu kehormatan, duduk di tengah para hadirin. Ketika Zidane kedua kalinya membongkar gawang Brazil juga lewat sundulan kepala di menit ke-45, Bejo sudah nggak peduli. Babak pertama berakhir, Bejo langsung cabut keluar ruangan. Norman mengira bahwa sohibnya itu sudah pasti bete abis, namun ternyata yang ada di pikiran Bejo saat itu adalah jam tangan milik Rusdi. Dia merasa nggak asik kalau harus asik-asik di atas kebetean teman satu mes. Maka dari itu, ia pun segera pergi ke kamar cari-cari barang miliknya yang kira-kira bakal laku kalau dijual. Gecko dan Henpo rupanya heran Bejo nggak balik-balik, maka Gecko pun pergi menyusulnya. Gecko menyusul ke kamar Bejo. Dia heran sama anak itu, sudah bikin kegaduhan dan sekarang begitu pertandingan anaknya malah pergi seenak jidat. Bejo kemudian menjelaskan masalahnya kepada Gecko. Di sini Gecko mulai simpati terhadap anak yang dikiranya berandalan ini. Ternyata nih bocah ada bakat untuk peduli sampai rela mau jual sepatu bolanya segala. Gecko yakin Bejo akan jadi seorang biksu yang baik. Dia ini cuan buruk dalam hal bisnis. Dia menyuruh anak itu untuk segera balik menonton sisa pertandingan. Tentu saja dirinya dan Henpo akan membayarkan semua hutangnya. Mulai dari saat itu, suasana pun mulai menyenangkan bagi Bejo. Meskipun di akhir pertandingan, Prancis nambah 1 gol lagi lewat Emmanuel Petit yang membuat Ronaldo CS harus dibotaki dengan skor 0-3. Selepas Piala Dunia, kehidupan di biara kembali seperti semula. Bejo dan kawan-kawan menunaikan janjinya untuk belajar lebih giat lagi. Beberapa waktu kemudian, pada akhirnya, semua biksu di biara penghasilan ini bisa balik ke kampung halaman di wilayah Tibet. Henpo bisa memamerkan foto-foto selfie-nya selama berada di Amerika dan Bejo disibukkan dengan urusan untuk membangun tim sepak bola di wilayah Tibet. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.